Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini dijelaskan materi akhlak tasawuf dengan judul adalah Problematika masyarakat modern dan cara menyelesaikannya, studi tasawuf. Problematika masyarakat modern dan cara menyelesaikannya, studi tasawuf. Ini kita lihat gambarnya di sini. Ini bentuk contoh, salah satu contoh dari masyarakat modern yang mana kita yang hidup zaman sekarang itu masuk kepada kategori masyarakat modern. Ya, dalam kehidupan masyarakat modern ini tentu yang namanya hidup pasti akan menemukan suatu masalah, apa istilahnya akan menemukan suatu problematika. Inilah yang disebut problematika masyarakat modern. Dan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada masyarakat modern, dalam menyelesaikan problematika masyarakat modern, tentu diperlukan di sini metode-metode dan cara-cara tertentu yang harus efektif dan efisien. Maka para ahli menemukan bahwa di dalam tasawuf, di dalam akhlak tasawuf, berdasarkan hasil studi, ilmu tasawuf ini ternyata dapat dijadikan cara untuk menyelesaikan problematika masyarakat modern saat ini. Kemajuan yang telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya dan politik, mengharuskan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan yang terjadi secara cepat dan pasti. Padahal kemajuan yang telah merambah, yang telah memenuhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, kita pasti akan menemukan perubahan-perubahan ya dalam hal iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan semakin maju dan tentu kita akan menemukan, apalagi kita hidup yang pada saat zaman sekarang ini. Ya, kita baik itu pada aspek sosial, perkembangan iptek itu akan berpengaruh dalam ekonomi, juga akan berpengaruh dalam budaya politik, yang mana mengharuskan itu suatu individu tersebut untuk beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi itu secara cepat dan pasti. Ya, seperti contoh di sini perjalanan revolusi industri di dunia. Yang awalnya industri yang dimulai itu tahun 1784, penggunaan mesin uap itu dalam industri. Nah, yang industri 1.0, industri 2.0 itu mulai 1870, penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Nah, kemudian industri 3.0 dimulai 1969, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Ya, industri 4.0 diperkenalkan 2011, mesin terintegrasi jaringan itu internet. Nah, sangat cepat perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini, yang mana seseorang individu harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan. Padahal itu dalam kenyataannya itu tidak semua individu itu mampu melakukannya.
Tidak semua individu itu mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Sehingga yang terjadi itu justru masyarakat atau manusia yang menyimpan banyak problem. Ketika seseorang tersebut tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis dia akan mendapatkan banyak problem itu di dalam kehidupannya. Nah, tidak semua orang itu mampu beradaptasi. Ya, hanya beberapa orang saja, hanya beberapa orang-orang tertentu saja yang mampu itu beradaptasi. Nah, tentu ini mempunyai akibat atau efek ya, adalah bahwasanya individu-individu yang menyimpan berbagai problem psikis dan fisik, dengan demikian dibutuhkan itu cara efektif ya untuk mengatasi ya masalah-masalah yang ditemukan itu pada masyarakat modern itu saat ini. Ya. Masyarakat modern itu memiliki sikap ya, memiliki sikap hidup materialistik, mengutamakan itu materi. Ya, yang mengutamakan itu uang. Seseorang itu dianggap sahabat apabila memiliki uang dan menguntungkan itu bagi dia. Itu sebagai contohnya. Kemudian di masyarakat modern ini ada paham yang dikatakan hedonistik, itu adalah memperturutkan kesenangan dan kelezatan syahwat. Ya, totalitaristik, yaitu ingin menguasai semua aspek itu dalam kehidupan. Dalam bahasa agamanya itu tamak. Dan hanya percaya kepada rumus-rumus pengetahuan empiris, ya, berdasarkan rumus pengetahuan yang didapat itu dari pengalaman itu yang ada di lapangan saja, yang berdasarkan kemampuan akal pikiran manusia, tampak jelas menguasai manusia yang memegang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, artinya mereka hanya percaya di luar dari rumus-rumus pengetahuan yang empiris yang terdapat dari pengalaman sehari-hari, mereka itu tidak percaya, termasuk itu masalah dalam hal gaib dan termasuk dalam hal agama. Ya, itu problematika masyarakat modern. Ya, ini kita lihat ya contoh dari masyarakat modern. Pada diri orang yang berjiwa dan bermental itu seperti ini, nah ilmu pengetahuan dan teknologi modern memang itu sangat mengkhawatirkan. Maka disinilah fungsi dan peran dan kedudukan akhlak tasawuf sangat itu dibutuhkan keberadaannya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi itu dalam masyarakat modern. Nah, ini gambar di sini untuk memudahkan kita memahami. Ya, yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mengarah ibarat dua mata pisau, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif, tergantung penggunanya. Ya, dan dalam mengatur penggunanya supaya tidak mengarah kepada negatif, supaya selalu mengarah kepada positif, di sinilah letaknya pentingnya manfaat dari akhlak tasawuf itu sendiri, agar manusia itu terhindar dari dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian lanjut kepada pengertian dari masyarakat modern. Modern itu dapat diartikan sebagai pembaharuan, terbaru. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern.
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, BJS Darminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia. Himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Sedangkan modern diartikan yang terbaru, secara baru, mutakhir. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan tertentu yang bersifat itu mutakhir atau yang terbaru. Nah, artinya secara bahasa, masyarakat modern itu kan kita pahami bahwa adalah himpunan atau kumpulan dari orang-orang yang hidup secara bersama di suatu tempat dan mereka itu memiliki aturan-aturan hukum atau aturan-aturan lainnya yang bersifat mengikatnya, yang ini bersifat mutakhir, ya, bersifat sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat modern itu selanjutnya itu sering disebut sebagai lawan dari masyarakat tradisional. Ada masyarakat modern, ada masyarakat tradisional. Delianor menyebutkan ciri-ciri modern itu sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal daripada pendapat emosi. Nah, ini contohnya. Jangan asal menyimpulin, cari cara mengambil kesimpulan yang tepat. Jangan salah mengambil kesimpulan, ya, harus tepat dalam hal mengambil kesimpulan ini. Ya, ini cara dalam kita ini bersifat itu rasional, ya, mengutamakan itu akal pikiran itu daripada emosi, melihat apa dampak dalam suatu perbuatan tertentu. Ya, sebelum melakukan itu pekerjaan itu selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Untung dan ruginya itu secara logika itu dipandang menguntungkan. Berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat tempat sosialnya secara lebih jauh, dampak sosialnya itu secara lebih jauh. Dan menghargai waktu, selalu melihat bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan itu secara sebaik-baiknya. Sikap terbuka, yakni mau menerima saran, masukan baik berupa kritikan. Nah, kemudian ciri yang kedua itu adalah berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Ya, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya itu secara lebih jauh. Coba pikir, menganalisa, merencanakan, mencoba, lakukan lagi, terus berusaha dan evaluasi. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan itu pada hari ini. Ya, ini yang ciri-ciri dari masyarakat modern ini, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh ke depan. Kemudian di sini menghargai waktu. Masyarakat modern selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu itu dimanfaatkan itu secara sebaik-baiknya. Kemudian ciri dari masyarakat modern itu adalah bersikap terbuka. Bersikap terbuka yakni mampu menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan, dan perbuatan dari manapun itu datangnya. Kemudian lanjut adalah ciri dari masyarakat modern itu berpikir objektif.
ya, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat, berpikir objektif. Orientasi berpikir yang objektif itu berdasarkan kesepakatan banyak orang, bukan bersifat lawan dari objektif, yaitu subjektif, hanya berdasarkan pengalaman dia semata. Nah, kondisi itu umat Islam itu pada periode modern ini memiliki itu keadaan berbalik dengan periode klasik. Dalam arti bahwa pada periode klasik umat Islam itu sedang dalam keadaan puncak, sedang pada periode modern ini sebaliknya. Umat Islam dalam kondisi kegelapan, sementara Barat sedang berada dalam puncak peradabannya. Kondisi kebudayaan Barat yang mendominasi dunia Islam itulah yang telah menjadikan umat Islam mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan dan harus belajar itu dari Barat.